Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 2 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Ayo ketua kelasnya, teman-temannya dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini sudah masuk? Masuk semua, Bu. Hari ini masuk semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Humazah. Sebelum kalian mempelajari tentang surat Al-Humazah, ibu akan mengasih video tentang surat Al-Humazah. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Umayyah bin Khalaf merupakan saudagar kaya raya di kota Mekah. Ia menguasai jalur perdagangan di dalam dan di luar kota Mekah seperti Yastrib, Mesir, Syria, dan juga Irak. Umayyah sangat senang menumpuk dan menghitung-hitung harta yang diperolehnya. Ia yakin kesuksesannya sekarang berkat ketaatan menyembah Hubal, salah satu berhala yang diagungkan di Ka'bah. Umayyah juga mengurus berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah demi mengharapkan hadiah dari para pengunjung. Munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membuat Umayyah terusik. Pada suatu siang yang terik, Umayyah mengeluh pada dirinya sendiri. Sia-sia saja aku mengurus berhala-berhala ini jika tidak lagi orang datang berkunjung dan menyembahnya. Ini pasti karena ulah Muhammad. Begitulah awalnya Umayyah membenci Rasulullah. Kemudian Umayyah menghasut para pembesar Quraisy agar memusuhi Rasulullah. Seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menghina Tuhan Lata, Uzza, dan Hubal dengan ajaran baru yang dibawanya. Para pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lainnya mempercayai perkataan Umayyah dan mendukungnya. Sedangkan di sisi lain, Rasulullah sedang bersemangat mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Budak Umayyah yang bernama Bilal bin Robah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ketika mendengar berita tentang keislaman Bilal, Umayyah semakin membenci Rasulullah. Setiap hari ia bersama para algojo menyiksa Bilal dengan menjemur dan menindih tubuhnya dengan batu besar di padang pasir. Untungnya Abu Bakar melihat kekejaman Umayyah dan membeli Bilal darinya seharga 9 uqiyah emas. Umayyah yang serakah tidak menyangka bahwa Abu Bakar akan membeli budaknya dengan harga tinggi. Umayyah suka mengumpat orang yang berkedudukan lebih rendah darinya, seperti umpatan yang sering ia katakan kepada Bilal. Dasar budak tidak berguna.
Sebelum Bilal dibawa pergi oleh Abu Bakar, Umayyah menyindir mereka. Wahai Abu Bakar, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 uqyah saja, aku akan melepaskan budak itu. Abu Bakar membalas hinaan Umayyah demi meninggikan kedudukan saudara seimannya. Demi Allah, jika engkau meminta harga yang lebih dari ini, aku tetap akan membelinya. Umayyah memperhatikan pengikut Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Ia pun bergumam, Aku heran, mengapa bukan aku atau orang yang memiliki kedudukan tinggi, atau kaya raya, atau dari kalangan terhormat yang dipilih menjadi seorang Rasul. setiap kali Umayyah berpapasan dengan Nabi Muhammad, selalu keluar umpatan dan celaan dari mulutnya. Bahkan ia menganggap bahwa Nabi tidak pantas menerima wahyu. Wahai Muhammad, mengapa Al-Quran diturunkan kepadamu? Seharusnya kami para bangsawan yang lebih pantas menerimanya. Pada awal masa dakwah, pengikut Nabi Muhammad kebanyakan berasal dari kalangan budak dan orang lemah. Berkenaan dengan hal itu, Umayyah juga mencela Nabi. Wahai Muhammad, pengikutmu tidak ada yang berguna, mereka miskin dan bodoh. Bahkan Umayyah juga menyangkal tentang datangnya hari kebangkitan secara terang-terangan di depan Nabi. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati terkubur di dalam tanah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban? Benar-benar tidak masuk akal. Begitulah setiap hari Umayyah dan teman-temannya menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Hanya orang-orang bodoh yang percaya adanya surga dan neraka. Semua itu hanya omong kosong Muhammad. Namun Rasulullah tidak menghiraukan semua umpatan dan celaan mereka. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9 sebagai ancaman dan balasan bagi para pengumpat dan pencela seperti Umayyah dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Arti dari surat Al-Humazah adalah pengumpat atau orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Surat ini terdiri dari 9 ayat dan termasuk kategori surat Makkiyah. Pada ayat pertama surat Al-Humazah terdapat kata humazah yang diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di depannya secara langsung. Sedangkan kata lumazah diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain dari belakang. Nah, anak-anak, ini kalian yang sudah melihat video tadi tentang surat Al-Humazah, apakah ada pesan atau isi kandungan yang terdapat dalam cerita video tadi? Ayo, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang pesan atau isi dari cerita video tadi? Saya, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Betul sekali. Nah, setelah kalian melihat video tentang surat Al-Humazah tadi beserta isi kandungannya, sekarang anak-anak bisa membaca tentang surat Al-Humazah.
Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Inna 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Nah, sekarang kita belajar tentang mengamati video, terus kita juga belajar tentang melakukan surat Al-Humazah tadi. Sekarang Ibu membuat games, kalian fokus ke depan dengan media yang udah Ibu sediakan. Di sini ada media pohon yang dimana beberapa bagian ini ada kotak surat yang berisikan materi tentang surat Al-Humazah. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 9. Jadi anak-anak bisa memilih mana yang mau dibuka atau anak-anak bisa pilih nomor yang kalian suka. Nah, anak-anak bisa pilih dari nomor 1 sampai nomor 9, mana yang kalian pilih atau kalian mau buka atau kalian mau jawab. Ibu persilakan. Saya Bu, saya memilih nomor 3. Memilih nomor, Adi memilih daun pada nomor 3. Isinya yaitu, coba bacakan surat Al-Humazah ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Baik, siapa lagi yang mau mencoba? Saya Bu. Rini. Oke, Rini memilih untuk nomor berapa? Saya memilih nomor 9 Bu. Coba sebutkan terjemahan dari surat Al-Humazah ayat 2. Artinya yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Betul sekali. Nah, setelah kalian pergi mengamati video dan juga melakukan surat Al-Humazah, dan juga kita juga udah bermain game tentang materi surat Al-Humazah, kalian sekarang menuliskan secara terpisah surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nah, teman-teman, pada video pelajaran ini ada yang tahu nggak? Hari ini kita belajar apa aja? Kita belajar surat Al-Humazah Bu. Al-Humazah. Ada yang tahu nggak arti dari surat Al-Humazah? Artinya pengumpat Bu. Surat Al-Humazah ini diambil dari kata Humazah yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat yang diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Qiyamah, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah, urutan surat ke-104 dan 114 dalam Al-Quran. Surat Al-Humazah pada ayat yang pertama itu menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengikat itu akan celaka. Untuk ayat yang kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya, mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang banyak. Untuk ayat yang ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Untuk ayat yang keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan dapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilemparkan ke neraka utama. Untuk ayat yang kelima dan ketujuh itu menjelaskan, untuk ayat yang kelima sampai ayat 7 menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengingkat itu, yaitu neraka utama. Merupakan api neraka yang membakar
akan dia masuk ke dalam hati mereka. Untuk ayat 8-9 menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka utama, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat di tiang-tiang panjang. Nah anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada video pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang materi pembelajaran tentang surat Al-Munafiqun. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan rangkuman tentang materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.